Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erma Nurwahyuningsi, SST MKes, salah satu dosen tetap program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan di Universitas Matlaul Anwar, Banten. Ini adalah salah satu penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini untuk mahasiswa kesehatan masyarakat semester 1 dengan bobot 2 SKS. Ada 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi tatap muka dan 2 kali pertemuan. Yang pertama, ujian tengah semester dan yang kedua, ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi adalah CPL 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 5, mengerti dan memahami ilmu dasar yang terkait dengan bidang kesehatan masyarakat. CPL 7, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL ini telah tertuang dalam RPS dan telah tervalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan. CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan konsep, prinsip dasar, dan isu-isu strategis kesehatan reproduksi manusia secara komprehensif berdasarkan perspektif siklus hidup dan ilmu kesehatan masyarakat. Selanjutnya, CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis dan sistematis berbagai permasalahan kesehatan reproduksi serta merancang gagasan program intervensi yang inovatif berdasarkan iptek. CPMK 3, mahasiswa mampu menunjukkan komitmen etis, empati, dan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta keadilan gender dalam mengkaji maupun mengimplementasikan solusi kesehatan reproduksi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah dasar kesehatan reproduksi, yaitu dalam perkuliahan ini membahas penata laksanaan masalah kesehatan reproduksi, mengetahui dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat terkait sistem reproduksi terpadu sesuai dengan siklus hidup, dan menjelaskan berbagai isu permasalahan kesehatan reproduksi. Adapun materi pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan reproduksi adalah yang pertama, kontrak perkuliahan. Ini terkait dengan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Di sini saya menjelaskan tentang RPS. Selanjutnya, sistem penilaian, absensi, dan tata tertib kelas. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar kesehatan reproduksi. Yang ketiga, hak-hak kesehatan reproduksi. Yang keempat, isu gender. Yang kelima, determinan kesehatan reproduksi. Yang keenam, program keluarga berencana di Indonesia. Yang ketujuh, kesehatan reproduksi remaja. Yang kedelapan, kesehatan reproduksi ibu hamil, ibu bersalin, dan menyusui. Nomor 9, kesehatan reproduksi neonatal, bayi, dan balita. Yang ke-10, safe motherhood. 11, isu sosial kesehatan reproduksi. 12, dasar HIV/AIDS. Ke-13, masalah kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual. Dan yang terakhir, 14, kesehatan reproduksi lanjut usia. Pendekatan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu student center, di mana bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa serta kemampuan berpikir kritis dan analitis. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah dasar kesehatan reproduksi adalah yang pertama, problem based learning, yang kedua, discovery learning,
Dan yang ketiga, case-based learning. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, berupa video, kuis interaktif, juga Canva sebagai media pendukungnya. Selanjutnya, sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup penilaian formatif untuk penilaian proses selama pembelajaran yang dilakukan seperti kuis, tugas individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan mahasiswa. Selanjutnya, asesmen sumatif. Ini adalah penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot komponen penilaian. UTS 20%, UAS 30%, kehadiran 30%, dan tugas 20%. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku referensi hasil karya saya sendiri dan buku referensi karya ahli lainnya. Selain itu, saya juga menggunakan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan reproduksi pada pertemuan ke-7 dengan materi kesehatan reproduksi pada remaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Ya. Oke. Nah, Ibu persiapan dulu ya. Masuk semua hari ini? Oke. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nah, sebentar Ibu kasih kado dulu. Ayu, Afni, Risa, Latsi, Sarah, Marisa. Ya, yang nggak hadir siapa? Kenapa Faris? Oh, tanpa keterangan. Ya, terus siapa lagi? Siapa Adit? Adit kenapa? Oh, sakit. Ya, terus ya, terima kasih ya. Baiklah, sekarang kita mulai lanjut ya ke pertemuan ke-7. Betul, ke-7 ya. Sebelum kita lanjut ke pertemuan ke-7, Ibu akan mengulas dulu pertemuan yang sebelumnya yang minggu kemarin, yaitu pertemuan ke-6 tentang program keluarga berencana di Indonesia ya. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa itu program keluarga berencana? Ya, Afni apa? Program berencana adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri atau pasangan usia subur untuk merencanakan jumlah anak. Ya, betul. Jadi keluarga berencana itu bagaimana cara kita mengatur sebuah keluarga. Mau seberapa banyak jumlah anak, mau seberapa jarak kelahiran anak. Betul. Ya, selanjutnya Ibu akan tanya, apa saja jenis-jenis alat kontrasepsi? Saya Bu, Oh ya, Risa, apa? kan KB itu terbagi menjadi dua ya Bu ya. KB hormon sama KB non hormonal. Untuk KB hormon itu pil KB, KB 1 bulan, 3 bulan, implan. Ya, betul. Nah, itu dia. Jadi alat kontrasepsi itu ada dua, hormonal dan non hormonal. Kalau hormonal otomatis pasti mengandung hormon itu ya. Kalau non hormonal biasanya yang tadi yang kalender, yang namanya tuh ada sebutnya lagi vasektomi, tubektomi. Nah, itu namanya KB permanen. Jadi insya Allah tidak akan hamil kembali. Betul. Oke, sudah pada paham berarti ya tentang materi kita yang minggu kemarin. Sekarang kita lanjut ke materi yang sekarang, yaitu pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 ini Ibu akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja ya. Nah, ini dia.
kesehatan reproduksi pada remaja ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan mahasiswa mampu menganalisis perkembangan remaja, selanjutnya perubahan pubertas, permasalahan kesehatan reproduksi remaja, serta upaya pencegahan perilaku beresiko untuk mendukung terwujudnya generasi sehat dan bebas stunting. Betul. Nah, selanjutnya pengertian remaja. Remaja adalah usia 10 sampai 19 tahun. Kalian masih remaja? Masih. Masih ya. Widi, umur berapa sekarang? Berapa? Berapa? 21 ya. Widi masih remaja? Tidak. Benar, coba kita lihat. Menurut WHO, remaja 10 sampai 19 tahun. Dari anak-anak beralih ke masa remaja atau dewasa. Nah, selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, remaja itu usia 10 sampai 18 tahun. Nah, sedangkan menurut BKKBN, remaja itu usianya 10 sampai 24 tahun. Widi usia 21. Berarti Widi masih remaja kalau belum menikah. Betul. Berarti kalau menurut BKKBN, Widi masih remaja karena belum menikah. Betul. Nah, selanjutnya di sini kita melihat video dulu sebentar ya tentang pubertas ya. Suaranya terdengar tidak? Tidak ya. Dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13 sampai 14. Ciri sekunder pubertas laki-laki: tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jalkun, bahu menjadi lebih panjang, tumbuhnya rambut pada ketiak dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan: payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Ya, jadi itu adalah ciri primer dan sekunder alat kelamin perempuan dan laki-laki. Betul. Pubertas terjadi, iya terjadi. Yang tadi itu tanda-tandanya ya sudah disebutkan. Oke. Video yang Ibu putar, apakah ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Ayo, apa ayo? Ya, betul. Ya, berarti usia 7 sampai 8 tahun itu usia apa? SD ya? Ya, SD kelas 1. Ya, benar ya? Jadi kan ya benar. Jadi SD kelas 1 sudah head. Apakah itu normal menurut kalian? Tidak? Hah? Normal. Kalau menurut Risa tidak katanya. Ya, apakah itu normal atau tidak? Jawabannya tidak. Benar kata Risa, jawabannya tidak normal. Karena apa? Yang normal tadi itu usia yang disebutkan tadi di video. Jadi kenapa bisa tidak normal? Yang pertama bisa jadi karena makanan. Pengaruh dari makanan. Makanan yang misalnya kayak ciki, wafer gitu. Terus kayak yang mengandung banyak pengemulsi, pengawet, itu bisa meningkatkan kadar hormon pada anak. Ya, jadi akan mempercepat head. Terus selanjutnya bisa jadi karena keturunan. Itu ada orang tua yang seperti itu. Atau bisa juga karena memang dia punya penyakit atau gangguan dari sistem sarafnya. Akhirnya terjadilah head dini. Apa yang harus dilakukan? Pergi ke dokter anak, diobatin dari sekarang. Karena apa? Nanti kalau sudah diobati dari awal, insya Allah akan normal kembali si hormonnya tersebut. Begitu. Bagaimana Ayu? Selepas? Ya, Ibu lanjutkan ya. Di sini ada seks pranikah pada remaja. Ya, seks pranikah pada remaja. Jadi seks pranikah itu apa sih? Segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dan dilakukan sebelum menikah. Ya betul. Mulai dari awalnya nih ketertarikan dulu. Dia mulai tertarik pada lawan jenis. Remaja kan biasa mulai gitu ya, mulai tertarik pada lawan jenis. Selanjutnya mulai tuh berpacaran. Setelah berpacaran mulai bercumbu. Ya, mulai dari pegangan tangan gitu ya. Terus apa lagi?
cipika-cipiki. Nah, itu mulai itu bercumbu. Selanjutnya akhirnya mereka melakukan hubungan seksual, betul. Dan akhirnya terjadilah seks pranikah tersebut gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan terjadi pada remaja dan akhirnya kasusnya sekarang semakin tinggi. Ya. Nah, di sini bagaimana pemerintah mengatasinya? Pemerintah melakukan namanya pendewasaan usia perkawinan, betul. Nah, apa sih pendewasaan usia perkawinan itu? Pendewasaan usia perkawinan upaya mendorong remaja menikah di usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena itu adalah usia yang pas itu. Nah, siapa nanti yang akan memberikan singkatannya PUP? Pendewasaan usia perkawinan. Siapa yang memberikan? Yang pertama, pendidik sebaya dan konselor sebaya ya. Biasanya teman sebaya, misalnya di SMA nanti dari pihak puskesmas datang, jadi membentuk tim di situ menjadi pendidik dan konselor sebaya gitu, atau datang ke tempat kuliah ke kampus itu. Selanjutnya Kementerian Agama biasanya melalui KUA. Ya, mereka melakukan pendewasaan usia perkawinan, memberikan edukasi. Selanjutnya Kementerian Kesehatan biasanya melalui puskesmas. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekolah dan perguruan tinggi. Nah, kalau di masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, karena itu biasanya yang paling didengar oleh masyarakat. Nah, Ibu punya aplikasinya yang bisa kalian sebarkan ke remaja. Nah, ini Ibu membuat web. Nah, web ini berisi tentang solusi ada. Nah, yang pertama yaitu pelacakan siklus head. Nah, kalian bisa melacak siklus head. Misalnya, Bu, siklus head saya berapa ya, Bu? Ya, gitu. Nah, bisa dihitung di sini. Gitu. Terus selanjutnya panduan edukasi. Ya. Nah, panduan edukasi ini Mas adik-adik anak SMP, SMA yang nggak paham tentang kesehatan reproduksi, nah bisa klik ini panduan edukasi ya. Terus nanti ada namanya masa subur, bisa dilihat di sini. Jadi kalian masukkan tanggalnya, tanggal 3 Agustus misalnya head pertama, terus head terakhir jauh banget ya. Ini bulan Juli ya. Ya, misalnya kalian head pertamanya 1 Juli. Selesainya tanggal 7 Juli. Nah, dimasukkan di aplikasi ini nanti akan muncul siklus headnya. Set itu keluar. Nah, web ini telah dibuat oleh Ibu untuk apa? Untuk membantu para remaja yang malu untuk bertanya. Biasanya kan kalau remaja tuh malu datang ke puskesmas nanya, masa cuma nanya head doang gitu ya. Masa cuma nanya, "Bu, aku telat 1 bulan, head kenapa ya?" gitu. Nah, ini di sini ada solusinya. Nah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oh, boleh Sarah apa? Boleh. Ya, apa sih yang menjadi dorongan gitu ya remaja melakukan seks pranikah? Yang pertama tadi itu bisa jadi teman sebaya, betul. Yang kedua, media sosial. Sekarang media sosial udah luar biasa ya isinya ya. Dan infonya belum tentu valid. Misalnya, jika ketika kamu hitam, misalnya nih, oleskan lemon misalnya, apakah itu sudah melalui penelitian gitu? Nah, khawatirnya belum melalui penelitian gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Atau misalnya, cara kamu membersihkan organ kewanitaan dengan menggosoknya dengan lemon misalnya, agar putih mengkilap misalnya. Apakah itu sudah melalui penelitian? Khawatirnya apa? Iritasi gitu. Nah, itu dia teman sebaya yang mempengaruhi seks pranikah. Terus media sosial. Terus selanjutnya bisa jadi kurang pengawasan dari orang tua, betul. Jadi orang tua itu luar biasa berperan penting untuk perkembangan anak ya. Dan selanjutnya biasanya kayak rasa ingin tahu yang tinggi dari anak, akhirnya memicu perilaku seks pranikah. Gimana Sarah, sudah puas? Alhamdulillah. Oke. Sekarang Ibu punya kasus untuk kalian. Silahkan pecahkan masalah di kasus ini. Ya, Ibu bagi 2 kelompok ya. Supaya gampang, begini aja ya. Kelompok yang di belakang, kelompok 1. Kelompok yang di depan, kelompok 2. Ya. Oke. Ya, jadi kasus dari kelompok 1, Beni 16 tahun. Dan Siska 16 tahun. Telah berpacaran selama 1 tahun. Mereka sering menghabiskan waktu berdua tanpa pengawasan orang tua.
Benny sering melihat informasi dari internet dan mengajak Siska berhubungan lebih intim. Jika tidak melakukan, Siska takut mereka akan putus. Betul. Nah, tugas untuk kelompok cari resiko seks pranikah karena mereka nih hubungannya sudah mulai intim. Terus selanjutnya cara menjaganya biar tidak terjadi perilaku seperti seks pranikah tadi itu. Ya. Selanjutnya coba kelompok 2 dapat apa? Seorang remaja putri berusia 17 tahun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan sehingga memilih berhenti sekolah karena malu. Ya. Jadi dia hamil tidak diinginkan. Dampak seks pranikah seperti itu, hamil tidak diinginkan. Nah, jadi yang dicari dampak kesehatan dan sosialnya itu apa? Apa sih yang terjadi jika kita hamil? Ya, hamil tidak diinginkan. Dan apa upaya pencegahannya? Silahkan kelompok mencari. Ya, kalau bisa melingkar ya, biar nanti diskusi. Ya, Ibu kasih waktu selama ya 5 menit. Ya, boleh. 5 menit cukup? Ya, silahkan. Yuk, melingkar ya. Nanti perwakilan kelompok berdiri memberikan hasil diskusinya. Ya. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Ya. Mau siapa dulu yang memberikan pendapatan atau hasil diskusinya? Mau kelompok siapa? 1 atau 2? 1, 2? Kelompok 1 dulu ya. Silahkan kelompok 1 diwakili oleh siapa? Boleh. Silahkan Risa. Oh, Abni sama Risa ya. So, ya. Silahkan memaparkan hasil diskusinya. Memaparkan hasil diskusi. Hasil diskusi kami ya. Faktor pendorongnya pengaruh teman sebaya, akses internet yang tidak terkontrol, rasa ingin tahu yang tinggi, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, pacaran yang tidak sehat dan beresiko yang cepat terjadi, kehamilan tidak diinginkan atau KDT, infeksi menular seksual atau IMS, stres, cemas dan rasa bersalah, dan yang terakhir terganggunya pendidikan dan masa depan remaja. Ya, hanya itu. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya, Risa. Untuk upaya pencegahannya Bu ya, meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi, memiliki batasan yang jelas dalam berpacaran, memiliki pergaulan yang positif, konsultasi dengan orang tua, guru atau tenaga kesehatan yang menghadapi permasalahan. Ya. Sebelum Ibu memberikan tanggapan, ada yang mau memberikan tanggapan atau tambahan untuk kelompok 1? Oh, boleh. Jadi pada upaya pencegahan disebutkan memiliki batasan yang jelas dalam berpacaran. Jadi batasan seperti apa yang realistis dan efektif diterapkan oleh remaja? Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Izin menjawab pertanyaan kelompok 2. Jadi batasannya yang jelas dalam pacaran itu meliputi tidak berduaan di tempat sepi, tidak melakukan kontak fisik yang beresiko, terus saling menghormati keputusan pasangan, lalu berani menolak tekanan dan juga menjaga komunikasi yang sehat agar terhindar dari perilaku seksual dan yang beresiko. Bagaimana? Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 ya, kelompok 2 sudah puas? Oh ya, sudah puas ya. Ibu memberikan tanggapan sedikit ya. Ya, jadi tadi itu kan kasusnya memang Benny ya. Ya, Benny itu mengajak pacarnya untuk berhubungan lebih intim ya. Tadi itu batasan-batasan yang harus diketahui gitu. Agar apa? Agar tidak lanjut ke seks pranikah gitu. Karena apa? Tadi itu akibatnya kata Afni, kehamilan tidak diinginkan, ya bisa jadi aborsi juga pada remaja, begitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Bagaimana hasil diskusinya? Siapa yang akan menyampaikan? Ya, Marisa, silakan. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kasus pertama, yaitu dampak kesehatan sosial yang mungkin terjadi. Ada dampak kesehatannya dan
dampak sosialnya yaitu dampak kesehatan, ada resiko anemia pada ibu remaja, resiko komplikasi kesehatan dan persalinan. Ketiga, ada resiko melahirkan bayi prematur dan berat badan lahir rendah atau BBLF. Untuk dampak sosial, putus sekolah sehingga pendidikan terhambat dan berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Sudah ya, terima kasih Marisa. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau penambahan untuk kelompok 2? Oh boleh. Ya. Kan tadi jawaban dari kasus tersebut salah satu dampaknya putus sekolah. Tapi sebenarnya putus sekolah itu bukan satu-satunya jalan. Sedangkan undang-undang Sisdiknas itu telah menjamin hak pendidikan. Seharusnya pihak sekolah itu masih solusi ke anak tersebut. Misalkan dicuti dulu. Betul. Bagaimana? Kelompok 2 betul tidak? Tambahan dari kelompok 1? Betul, setuju dengan pendapatnya? Ya betul. Jadi putus sekolah itu bukan berarti dia memang malu juga, tapi bisa jadi tadi itu stigma dari sekolah atau masyarakat. Cukup ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, diskusinya sudah selesai. Selanjutnya seperti biasa, ada evaluasi pembelajaran dari Ibu. Kita akan melakukan kuis. Ya, menggunakan kuisi ya. Ya, Ibu kirim link ya. Siap? 1, 2, 3. Kita mulai. 3, 2, 1. Mulai. Silakan. Soalnya sudah muncul. Ya, silakan diisi. Nanti kita akan lihat siapakah juara pertama pertemuan ke-7 ini yang menguasai tentang kesehatan reproduksi remaja. Dea sudah 1. Risa, Siti Arafa, ayo. Go, go, go. Marisa, udah 3. Ayo. Dan juara pertama adalah Marisa. Tepuk tangan untuk Marisa. Ya. Ya, jadi hari ini yang juara pertama Marisa. Juara keduanya itu Lasi dan yang ketiga Siti Sarah. Selamat untuk pemenang. Ya, nanti minggu depan kita akan evaluasi kembali dengan pertemuan selanjutnya. Bagaimana, puas dengan hasilnya? Ya, nanti kalau misalnya kehabisan waktu kita ulang lagi nanti ya. Baiklah, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Hati-hati di jalan ya. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah dasar kesehatan reproduksi pada program studi kesehatan masyarakat Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan Universitas Matlaul Anwar Banten. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik untuk penilaian sertifikasi dosen. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.